Teman-teman, dalam video ini dan beberapa video ke depan, kita akan belajar memahami Adobe Illustrator secara cepat dan singkat ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan tutorial-tutorial lain yang mungkin teman-teman temui di YouTube ya. Di sini kita coba padatkan materinya, hanya mempelajari tools-tools penting aja yang kira-kira dipakai sama teman-teman nantinya di dunia kerja, di industri kreatif dan aktivitas lainnya ya, dalam bekerja menggunakan software yang cukup populer ini, yaitu Adobe Illustrator. Dan kita akan mulai beberapa saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel kesayangan kita ini, channel CCIT Official Fakultas Teknik Universitas Indonesia ya teman-teman. Jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang sudah kenal sama saya. Saya Erwin, saya adalah seorang graphic designer dan saya juga seorang ilustrator yang aktif menjual aset grafis di internet ya. Juga aktif mengikuti situs-situs kerja atau freelance marketplace di internet. Saya juga seorang content creator, pemilik channel Erwin Wirapratama, channelnya freelancer dan desainer. Dan saat ini saya juga tergabung sebagai salah satu staf pengajar di CCIT FTUI ya. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pernah ketemu saya atau pernah belajar di kelas reguler ya, atau ketemu melalui kuliah umum atau webinar yang diadakan oleh CCIT. Dan mungkin teman-teman yang baru menemukan channel ini dan ada niatan untuk gabung di kampus kita ya, saya doakan tercapai dan saya doakan kita berjodoh dan kita ketemu untuk sama-sama belajar di kampus tercinta kita ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, supaya enak belajarnya, mungkin teman-teman dan saya sama-sama membuka Adobe Illustrator-nya ya. Versi berapa saja bisa relate dengan tutorial ini, namun sangat disarankan serendah-rendahnya adalah tahun 2019 ya. Di sini teman-teman ada kalau sudah membuka ada aneka pilihan ya. Teman-teman bisa milih membuka file berdasarkan template yang sudah disediakan. Biasanya ada di sini, ada A4, ada postcard, ada web dan sebagainya. Atau bisa juga buka secara manual di create new atau di file lalu pilih new ya. Kita coba aja yang create new di sini ya. Oke. Nah, di sini juga ada pilihan yang lebih mendetail lagi. Teman-teman ingin membuka Adobe Illustrator untuk keperluan apa? Untuk mobile, maka akan disajikan ukuran yang relate dengan mobile atau smartphone ya. Ada yang web, oke, ada yang print untuk kebutuhan printing seperti A4, letter, tabloid dan sebagainya, poster dan lain-lain. Ada juga untuk keperluan film dan video. Mungkin ini adalah untuk aset grafisnya ya. Dan juga ada art dan illustration. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran seperti poster dan lain-lain. Oke, mungkin untuk latihan kita buka aja ya, mungkin ukurannya A4 tapi yang art dan illustration ya. Atau kalau bingung teman-teman bisa langsung aja di sini bisa pilih settingannya mungkin milimeter mungkin ya. Lalu di sini dia akan jadi ukuran A4 ya 297 kali 210 mm. Di sini orientasi bisa tidur ya, bisa tidur atau landscape atau bisa potret atau berdiri ya. Biarkan artboardnya satu. Nih artboard ini kayak berupa lembar kerja ya, jadi bisa 2, bisa 3 teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Seandainya teman-teman ingin membuat brosur 2 muka ya, depan belakang, maka tinggal tambahkan jadi 2 ya, bisa juga 3, 4 dan lain-lain. Untuk membuat sebuah katalog tentunya perlu halaman artboard yang banyak. Namun karena sekarang adalah latihan dan perkenalan, kita biarkan satu aja di sini ya. Oke, teman-teman di sini juga bisa melihat opsi tambahan. Biarkan warnanya RGB color karena kita mengacu pada monitor. Di sini sebenarnya ada 2 pilihan, ada RGB dan ada CMYK. Ya, jadi kalau untuk keperluan monitor lebih baik kita pakai RGB aja. Kalau untuk CMYK biasanya ini adalah untuk keperluan percetakan. Orang-orang cetak biasanya pakai warna CMYK color, ya warna separasi 4 warna. Oke, jangan pikirkan itu. Kita sedang berkenalan dulu, jadi coba aja kita sama-sama yang RGB color ya.
Biarkan raster efeknya apa adanya, 72 ppi atau screen ya, dan preview mode-nya default. Lalu kita create di sini. Oke, filenya sudah terbuka. Jangan bingung dengan tombol yang sangat banyak ini ya, juga opsi-opsi dan komando-komando yang sangat kompleks ini. Jangan bingung karena kita hanya mempelajari bagian-bagian yang pentingnya aja teman-teman ya. Dan untuk menyamakan tampilan monitor saya dan teman-teman, mungkin kita seragamkan ya supaya lebih enak saya dalam memberikan tutorialnya dan teman-teman lebih memahami ya. Kita samakan tampilannya dengan cara teman-teman masuk ke window, lalu pilih workspace, lalu kita pilih Essential Classic ya, atau yang sudah tampilannya sudah muncul dan nggak sama, coba kita sama-sama ke reset Essential Classic biar bener-bener sama persis dari awal ya. Sekali lagi, window, workspace, Essential Classic ya, atau bisa juga kalau benar-benar ingin menseragamkan ke reset Essential Classic biar sama-sama tampilannya mirip dengan apa yang ada di monitor saya ini ya. Saya kenalin dulu dengan beberapa bagian penting yang mungkin teman-teman perlu ketahui, namun tenang aja, kita nggak perlu menghafal semua ya. Nanti pun pada prakteknya kita hanya menggunakan beberapa bagian aja ya, menggunakan beberapa opsi-opsi aja yang ada di tampilan ini ya. Bagian atas ini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah tab ya. Di atas ini ada file, ada tab file, ada tab edit, ada tab window. Jadi ketika saya nanti sedang menyampaikan tutorial dan saya bilang cek window ya, berarti cek tab bagian window ini ya teman-teman ya, atau cek tab file, teman-teman tinggal klik bagian ini ya. Atau ketika saya bilang pergi ke objek, berarti tinggal klik bagian objek ya. Jadi ini adalah tab ya, dan yang ini adalah tools bars ya. Toolbars ini ada berbagai macam tools yang akan kita gunakan nantinya, tentunya nggak semuanya kita gunakan ya. Dan di bagian pojok kanan ini dan bagian bawahnya tab ini ya, adalah opsi pendukung dari apa yang kita kerjakan menggunakan tools bar sini ya teman-teman ya. Ketika kita membuat sesuatu, membuat objek, misalkan objek kotak ya. Ketika kita buat objek kotak seperti ini ya, maka di sini akan ada opsi tambahan ya, misalkan struknya ditebalkan ya. Opsi pendukung lah dari tools bar tersebut ya. Begitu pula di sini ya. Di sini juga kita bisa mengatur ketebalan struknya ya, ketebalan outline atau garis pinggirnya ya, dan merubah bentuknya misalkan seperti brush tuh, seperti ini ya, atau menjadikannya berbagai macam aneka bentuk ya. Jadi bagian pojok kanan ini dan bagian bawahnya tab ini ya, ini fungsinya untuk sebagai opsi tambahan dari apa yang kita kerjakan menggunakan tools bar ini ya. Kita hapus dulu ya, saya menggunakan selection tools untuk menghapusnya, pilih seperti ini lalu backspace, maka akan terhapus. Langsung aja ke poin utama dari video tutorial ini. Saya akan mengajarkan teman-teman atau memperkenalkan teman-teman dengan tools dan shortcut penting yang biasa digunakan dalam bekerja ya. Apa aja shortcut pentingnya? Yang paling basic pastinya teman-teman untuk melihat memaju mundurkan layar, teman-teman bisa menggunakan Z shortcutnya ya, atau mengklik kaca pembesar ini ya. Namun lebih gampang menekan Z ya, lalu klik mouse-nya untuk men-zoom in atau mendekatkan layar ya, mendekatkan layar, dan tekan Alt sambil klik untuk menjauhkan layar atau kita sebut sebagai zoom out ya. Sekali lagi, untuk zoom in dan zoom out teman-teman bisa menggunakan shortcutnya Z atau kaca pembesar ini ya. Untuk mendekatkan tinggal klik aja dengan mouse ya. Untuk menjauhkan atau zoom out tinggal tekan Alt sambil klik. Seperti ini ya. Shortcut lainnya yang gak kalah penting adalah spasi atau hand tools ya. Dengan spasi sambil mengklik dan menggeser mouse ya, teman-teman bisa menggeser sebuah layar. Sekali lagi, spasi, klik dan geser mouse ya, teman-teman bisa menggeser layar. Misalkan ketika teman-teman men-zoom ya, men-zoom sebuah objek siku ini ya,
dan teman-teman ingin menggesernya dalam posisi yang sudah menzoom seperti ini, tinggal tekan spasi aja, lalu klik dan geser. Maka layar akan bergeser ya. Layar akan bergeser ya. Kita zoom out lagi, Z, lalu tekan Alt, sambil klik maka menjadi zoom out lagi ya. Sekali lagi ya, untuk menggeser layar teman-teman cukup menekan spasi dan klik sambil menggeser mouse-nya ya. Untuk memaju mundurkan teman-teman tinggal tekan Z sampai muncul icon kaca pembesar ini ya, atau ininya nyala aktif ya, kaca pembesar ini aktif, tinggal klik untuk maju, klik Alt untuk mundur. Itu shortcut yang penting ya. Kalau sudah menguasai shortcut ini, teman-teman akan lebih enteng dalam bekerja menggunakan Adobe Illustrator, zoom, menggeser, dan sebagainya. Oke. Shortcut dan tools yang selanjutnya adalah Selection Tools ya, tanda panah hitam ini ya, dan Direct Selection Tools, tanda panah putih ya. Jadi Selection Tools tanda panah warna hitam dan Direct Selection Tools. Shortcutnya untuk tanda panah warna hitam atau Selection Tools ini adalah V. Tekan V maka secara otomatis dia akan aktif ya. Kalau tekan A maka yang aktif adalah tanda panah putih. Nanti akan saya jelaskan bedanya ya. Oke. Bedanya apa? Bedanya ketika teman-teman misalkan membuat objek kotak seperti ini ya. Nah, Selection Tools atau V ya, nah tadi aktif ya. Dia fungsinya mengatur objek secara keseluruhan atau bisa menggerakkan objek secara keseluruhan ya. Bisa menggeser-geser seperti ini secara keseluruhan ya objeknya ya. Atau merotasinya, ketika teman-teman dekatkan ke sudut, dia akan berbentuk seperti tanda panah 2 seperti ini yang artinya siap untuk merotasi objek ya, seperti ini. Oke. Nah, bisa juga memperbesar dan memperkecil objek ketika teman-teman arahkan ke sudut. Ketika dia panahnya seperti ini ya, panahnya agak serong seperti ini, berarti dia bisa membesar kecilkan sebuah objek. Itu Selection Tools, tanda panah hitam, shortcutnya V ya teman-teman ya. Bedanya apa dengan yang tanda panah putih atau shortcutnya A atau Direct Selection Tools ya? Direct Selection Tools mengatur objek secara spesifik. Jadi misalkan kita pengen goyangin sudutnya aja, maka kita gunakan tanda panah putih ini untuk menggoyangkan sudutnya seperti ini ya, untuk menggeser sudutnya. Sudut yang ini juga bisa digeser. Oke, jadi sekali lagi tanda panah hitam untuk mengatur objek secara keseluruhan, tanda panah putih ini untuk menggeser objek secara spesifik. Dan sudutnya pun bisa diatur nih teman-teman. Ketika teman-teman mendekatkan dan ada tanda lingkaran seperti ini, teman-teman bisa mentumpulkan sudut di bagian yang dipilih ya. Nah, teman-teman ketika mengklik ini ya dan muncul icon lingkaran seperti ini, tinggal ditarik aja maka sudutnya akan tumpul gitu teman-teman. Oke, paham ya bedanya Selection Tools dan Direct Selection Tools ya. Oke, biar nggak bingung kita hapus dulu ya, kita pilih menggunakan V atau Selection Tools ya, lalu kita backspace. Tools yang nggak kalah penting lainnya adalah Fill dan Stroke ya. Jadi kalau teman-teman kalau melihat ada kotak putih seperti ini artinya fill, dan kotak yang pink yang tengahnya bolong ini adalah stroke ya. Misalkan kita membuat sebuah objek ya, objek kotak seperti ini, dan kita isi fill-nya ya berwarna merah, berarti kita klik bagian yang kotak besarnya ini, double klik ya, double klik lalu kita pilih warna merah, maka bagian tengahnya dia akan berwarna merah dan stroke-nya berwarna hitam ya. Jadi bagian yang garis tengahnya bolong ini adalah stroke. Misalkan kita pengen mengganti warna stroke-nya, maka kita arahkan ke sini ya. Lalu kita double klik. Misalkan stroke-nya pengen kita ganti warna hijau gitu ya. Maka stroke-nya ini berwarna hijau. Karena tipis maka nggak kelihatan, maka stroke-nya bisa diatur ketebalannya. Di sini ya, kita tebalkan misalkan jadi 18. Nah, maka kelihatan ya bahwa stroke-nya berwarna hijau ya.
Nah, stroke ini pun masih ada beberapa opsi ya. Stroke-nya kita bisa atur ketebalannya atau kita bisa bikin dia rounded atau tumpul. Teman-teman bisa pilih di bagian stroke ini, maka akan muncul opsi tambahan ya. Kalau teman-teman pilih yang ini, maka dia akan tumpul nih stroke-nya ya. Misalkan, dan ini agak dimajukan. Nah, dia akan keluar dan ini Nah, yang ini tumpul ya teman-teman ya. Yang cornernya tumpul ya. Dan yang ini dimajukan, berarti dia ada di sisi luar bagian bidang. Kalau bagian yang tengah berarti dia di dalam, bagian yang ujung berarti dia di antara tengah maupun di dalam atau di centering di bagian pertengahan stroke. Oke, jadi itu adalah penjelasan fill dan stroke ya teman-teman ya. Nah, ini pun stroke-nya masih bisa kita atur-atur lagi. Misalkan teman-teman ingin membuat stroke-nya bergaris putus-putus, maka di sini ada pilihan stroke dan dash line. Nah, teman-teman bisa atur garisnya menjadi putus-putus. Karena ini ketebalannya mungkin kita tipisin dikit, stroke-nya jadi 7 misalkan. Nah, maka akan terlihat ya bahwa stroke-nya menjadi garis putus-putus ya. Ini biasanya bisa divariasikan buat teman-teman yang ingin membuat garis seolah-olah garis yang bisa dipotong ya. Nah, ketika teman-teman membuat packaging design, misalkan ada bagian yang perlu digunting, maka menggunakan aksen putus-putus seperti ini ya. Oke, itulah penjelasan fill dan stroke ya. Biar nggak bingung, kita hapus dulu. Saya kembali menggunakan selection tools atau shortcutnya V ya. Lalu saya pilih dan saya backspace. Oke. Tools selanjutnya yang nggak kalah penting adalah shape tools ya. Jadi shape tools itu ada beberapa ya. Shape itu artinya bentuk ya teman-teman ya. Ada yang bentuknya kotak seperti ini ya. Ketika teman-teman drag maka dia berbentuk kotak ya. Mungkin biar lebih mudah kita hilangin dulu stroke-nya ya. Teman-teman juga bisa menghilangkan stroke ya dengan cara memilih bagian stroke lalu pilih yang bagian none. Jadi stroke-nya none, nggak ada stroke-nya. Jadi hanya fill-nya aja yang diwarnain ya. Oke. Ini adalah salah satu shape ya, shape kotak atau rectangle tools ya. Ini pun teman-teman masih bisa memodifikasinya menggunakan direct selection tools ya untuk menumpulkan atau meruncingkan sudutnya. Oke, ini salah satu dari shape tools ya. Oke, shape tools lainnya ada star tools ya. Teman-teman bisa membentuk bintang menggunakan star tools. Ini pun bisa diatur nih teman-teman sudutnya. Ada berapa sudut bintangnya. Teman-teman bisa milih star tools lalu di double klik ya. Double klik seperti ini maka teman-teman bisa ngatur berapa poin bintangnya. Misalkan 8 sudut bintang maka dia akan menjadi 8 sudut bintang ya teman-teman ya. Oke. Selain rectangle tools, selain star tools, ada juga dia ellipse tools, shortcutnya L. Nah, dia akan muncul di sini ya. Dia shape tools yang berbentuk lingkaran, seperti ini ya. Teman-teman bisa membuat bidangnya sambil menekan shift ya, supaya presisi ya. Jika tidak menekan shift, maka dia akan menjadi bentuk yang sembarang, bisa oval ya, bisa gepeng dan sebagainya. Namun ketika menekan shift maka dia akan presisi. Oke, gitu teman-teman ya. Ada ellipse tools, ada rectangle tools. Oh ya, rectangle tools shortcutnya M ya teman-teman ya. Ketika teman-teman menekan M ya, misalkan kita pilih direct selection tools, lalu kita pilih M, lalu kita tekan M, maka dia secara langsung yang aktif adalah rectangle tools ya. Ketika kita tekan L, maka dia yang aktif adalah ellipse tools ya. Begitu juga star tools ya. Kalau star tools nggak ada shortcutnya ya. Star tools kita harus memilihnya di sini ya. Ada juga polygon tools. Polygon tools dia sembunyi di sini nih. Teman-teman bisa klik yang lama, dia akan muncul polygon tools ya. Seperti ini. Teman-teman juga bisa ngatur berapa sudutnya. Misalkan teman-teman milih polygon tools lalu double klik. Teman-teman bisa ngatur sudutnya misalkan jadi segi 8. Tinggal klik OK, maka dia jadi segi 8 ya. Itu adalah penjelasan tentang
Shape Tools beserta shortcutnya ya. Perlu diingat kalau M berarti kita bisa bikin Rectangle Tools, kalau L maka kita bisa bikin Ellipse Tools ya, dan yang lain-lain teman-teman tinggal cari aja shape-shape yang kira-kira bisa teman-teman buat untuk menghias sebuah desain. Oke, kita tutup dulu, kita gunakan Selection Tools, kita pilih semuanya, klik sambil tarik ya seperti ini, lalu kita backspace. Kita akan lanjut ke tools selanjutnya ya. Tools yang gak kalah penting adalah Pen Tools. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan menekan P pada keyboard, maka dia akan muncul pulpen seperti ini ya. Untuk menggunakannya teman-teman mungkin bisa kosongkan file-nya dulu ya. Caranya klik di bagian file ini ya, atau kotak besar ini, lalu pilih None. Jadi stroke-nya jadi file-nya None, nggak punya warna ya. Kita warnai stroke-nya ya. Klik sekali di bagian stroke ya, atau yang garis tengahnya bolong seperti ini ya. Lalu teman-teman isi warna di bagian stroke-nya, misalkan double klik di bagian stroke ini ya. Lalu pilih warna hijau misalkan. Nah, untuk menggunakan Pen Tools teman-teman bisa klik sekali di satu tempat ya. Lalu klik dan tahan di tempat lain sambil menarik ya. Oke, saya ulangin ya. Saya tekan Ctrl Z dulu ya untuk mengulang. Ctrl Z, Ctrl Z. Klik sekali di satu tempat, lalu klik dan tahan, lalu seret atau tarik untuk menentukan sebuah bidang. Misalkan pengen bikin bidangnya agak melengkung seperti ini. Oke, maka dia akan menjadi objek yang melengkung. Mungkin biar lebih kelihatan, stroke-nya kita tebelin ya. Stroke-nya kita tebelin jadi 8. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke tempat lain. Misalkan, klik dan tahan. Nah, untuk melanjutkan bidangnya, maka dia akan menjadi bentuk yang melengkung seperti ini ya. Nah, teman-teman, garis bidang ini bisa teman-teman patahkan ya. Artinya membuat sudut yang lancip. Kan tadi kan kita bikin sudut yang melengkung-melengkung ya. Untuk membuat sudut yang lancip, teman-teman bisa klik bagian tengahnya sampai muncul tanda siku seperti itu tuh ya. Sekali lagi, arahkan ke tengahnya sampai muncul tanda siku seperti itu. Lalu klik, maka dia bisa kita buat sudut yang lancip seperti ini. Lalu klik dan tahan sambil menarik. Oke, maka dia menjadi sebuah bidang yang runcing, yang lancip ya. Dan stroke ini bisa kita pertemukan dengan titik awalnya sehingga menjadi bagian shape yang tertutup ya. Dengan cara mendekatkan bagian Pen Tools-nya ke titik awal tadi sampai muncul icon seperti lingkaran kecil dekat Pen Tools-nya. Maka dia sudah menjadi bidang yang tertutup ya. Dalam kondisi seperti ini ya, kita pun masih bisa merapihkannya menggunakan Direct Selection Tools atau tanda panah putih ya, yang ini ya, atau kita bisa tekan A. Nah, kita bisa merapihkan bagian-bagian yang kita ingin rapihkan. Misalkan kita buat dia seperti ini ya, kita tarik seperti ini ya. Nah, kita masih bisa merapihkannya seperti ini. Itu adalah Pen Tools ya. Nah, untuk mengisi bagian tengahnya, teman-teman gampang bisa balik aja seperti ini ya, dari stroke menjadi fill, tinggal pilih bagian yang tanda panah melingkar ini, artinya swipe fill and stroke. Jadi ketukar. Jadi sekarang sekarang fill-nya yang berwarna dan stroke-nya yang tidak berwarna. Klik, kita pilih dulu dengan Selection Tools ya. Shortcut-nya V ya, lalu kita klik di sini, lalu kita rubah. Nah, oke, sekali lagi kita rubah. Nah, maka jadi bagian fill-nya yang terisi warna. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang Pen Tools ya teman-teman ya. Jika bingung, tinggal diulang-ulang aja videonya sampai teman-teman benar-benar paham ya. Sekarang kita hapus dulu ya, kita fokus ke tools lain. Saya menggunakan V untuk memilih ya, atau Selection Tool, saya klik di sini dan saya backspace. Kita lanjut ke tools lain yang nggak kalah penting ya teman-teman ya. Nah, ini bagian terasiknya sebenarnya bagi saya. Tools ini adalah tools yang paling asik yang membuat kita bisa membuat objek dengan
shape-shape yang rapih ya, yaitu Pathfinder. Untuk mengaksesnya teman-teman bisa ke window lalu pilih Pathfinder. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa manfaatkan opsi-opsi ini untuk membuat sebuah objek dari gabungan shape-shape yang tadi sempat kita singgung di beberapa bagian video ini ya. Contohnya misalkan saya pengen membuat bulan sabit menggunakan ellipse tools ya. Saya menggunakan ellipse tools, saya menekan L untuk mengakses ellipse tools seperti ini ya. Saya buat lingkaran, saya klik di sini sambil tekan shift supaya rapi ya. Lalu saya menduplikat si ellipse tools ini ya dengan cara menekan V ya. Artinya saya mengakses selection tools ya, shortcutnya V, tanda panah hitam ini, dan saya menduplikatnya dengan cara menggeser sambil tekan Alt seperti ini ya. Maka si lingkaran ini saya duplikat nih ya, si ellipse toolsnya saya duplikat. Misalkan saya pengen membuat objek berbentuk bulan sabit, saya tinggal pilih aja keduanya seperti ini, lalu saya menggunakan opsi-opsi di Pathfinder. Saya akan coba yang ini ya. Nah, maka bagian atas tadi berfungsi untuk memotong bagian yang bawah, sehingga jadilah bulan sabit ya. Itu salah satu dari opsi Pathfinder. Sekarang kita coba yang ini nih. Yang tadi itu namanya adalah minus front, artinya kita memotong dari bagian yang depan. Sekarang kita coba yang unite ya. Yang unite ini menggabungkan. Contohnya misalkan saya pengen bikin objek menyerupai apel ya. Saya kembali menggunakan ellipse tools, saya akses dengan shortcutnya L ya. Maka saya memunculkan ellipse tools. Saya bikin aja bagian oval seperti ini ya. Lalu saya miringkan sedikit menggunakan selection tools, shortcutnya V ya. Lalu saya arahkan ke sudut dan saya miringkan seperti ini ya. Lalu saya duplikat, klik, tekan Alt sambil menggeser seperti ini ya. Lalu saya flip horizontal, dia ada di sini teman-teman. Nah, reflect tools ya. Klik 2 kali. Klik OK. Nah, maka dia akan ngeflip. Lalu saya gunakan V lagi atau selection tools untuk mendekatkan seperti ini ya. Nah, sekarang saya pengen gabungin dua ini menjadi satu objek. Ini kan masih terpisah-pisah ya. Seperti ini ya. Sekarang saya pengen gabungin. Saya tinggal pilih semuanya, klik dan tarik ya menggunakan selection tools ya. Lalu saya gabung menggunakan unite. Nah, maka dia menjadi satu kesatuan ya. Sebaliknya, seandainya saya ingin memecah sebuah objek, saya akan coba yang ini nih, yang divide. Saya misalkan bikin kotak ya. Dan saya bikin kotak lagi. Lalu saya pilih keduanya menggunakan selection tools seperti ini. Lalu saya pecah menggunakan divide. Nah, berarti dia sudah bagian yang terpisah. Cuman karena masih di grup, kita akan ungroup dulu dengan cara ke objek lalu ungroup atau tekan shift control G ya, atau shift control G, maka dia akan ke ungroup. Nah, ini jadi objek yang terpisah ya, seperti ini ya. Nah, itu yang untuk Pathfinder yang divide, memisah objek. Sekarang kita coba yang ini nih, yang exclude. Ini fungsinya untuk membolongkan objek bagian bawahnya ya. Kita coba ya. Misalnya kita ingin membuat objek menyerupai donat ya. Kita geser dulu menggunakan spasi layarnya biar gampang seperti ini ya. Spasi dan klik geser. Saya ingin membuat sebuah icon menyerupai donat, misalkan menggunakan L atau ellipse tools ya. Saya bikin lingkaran di sini sekali ya, dan saya duplikat. Dan saya duplikat dengan cara menggeser sambil tekan Alt ya. Lalu saya kecilin menggunakan V atau selection tools seperti ini ya. Lalu saya taruh tengah-tengahnya. Nah, berarti di sini sebenarnya ada dua objek nih. Biar nggak bingung, mungkin saya warnain merah deh ya. Saya double klik di sini ya, di bagian fill, dan saya isi dengan warna merah. Nah, misalkan saya ingin membolongkan ini ya, supaya menyerupai donat. Saya pilih dua-duanya seperti ini, lalu saya menggunakan exclude. Saya klik di sini, maka dia menjadi objek menyerupai donat alias bolong bagian tengahnya, teman-teman. Oke,
teman-teman bisa eksplorasi berbagai macam opsi Pathfinder lainnya ya, dengan cara menggunakan menggunakan 2 atau lebih shape, lalu di otak-atik menggunakan Pathfinder ini. Maka teman-teman sudah bisa membuat objek-objek yang variatif ya, menggunakan kombinasi shape yang kita pelajari tadi ya. Oke, setelah ini kita akan coba membuat objek ya teman-teman ya, dari tools-tools yang kita pelajari tadi. Kita hapus dulu ya menggunakan selection tools, misalkan seperti ini, kita drag dan kita delete. Sekarang kita praktekkan ya, dari shape tadi ya, shape tadi kita misalkan membuat icon menyerupai bom ya. Oke, dan kita menggunakan semua tools yang kita pelajari tadi, termasuk Pathfinder. Pada akhirnya nanti kita akan mengkombinasikannya dan membuat sebuah objek tertentu, misalkan bom ya. Bom kita coba menggunakan L ya, atau ellipse tools sekali seperti ini ya, sambil tekan shift supaya dia rapih ya. Lalu kita buat kotak di atasnya menggunakan M atau rectangle tool seperti ini ya, dan kita tumpulkan sudutnya. Kita zoom dulu ya, tekan Z ya, lalu kita klik, maka dia akan ngezoom ya. Lalu kita tumpulkan sudutnya menggunakan apa? Menggunakan direct selection tools tanda panah putih ini ya. Lalu kita tarik aja biar lebih tumpul seperti ini. Oke. Nah, kita bisa bikin warnanya mungkin hitam ya. Kita klik, kita pilih menggunakan selection tools ya. Seperti ini kita pilih keduanya. Lalu kita ubah warnanya menjadi hitam, double klik di bagian fill, lalu kita buat jadi hitam, seperti ini ya. Nah, kita coba menggunakan Pathfinder untuk membuat sebuah aksen ya. Tapi sebelumnya kita susun dulu, kita geser layarnya, kita susun seperti ini ya. Misalkan bomnya seperti ini, lalu kita tambahkan aksen di atasnya menggunakan pen tool, shortcutnya P. Nah, yang tadinya fill kita ganti struknya yang berwarna hitam dan kita tebalkan struknya sekitar 5 ya. Kita gunakan pen tools, kita klik sekali di sini, lalu klik dan tahan sambil tarik seperti ini. Maka menjadi icon menyerupai bom ya. Kita tekan V, lalu klik di seberang tempat untuk melepasnya. Oke. Jadi dari shape-shape tadi sebenarnya kita sudah bisa membuat sebuah objek ya. Nah, Pathfinder fungsinya di sini kita bisa pakai untuk membuat sebuah aksen ya. Misalkan kita duplikat dulu lingkaran ini menggunakan selection tools, klik sekali, lalu tekan Alt dan geser, lepas ya. Sekali lagi klik sambil tekan Alt dan geser agak ke bawah, seperti ini ya. Dan kita pilih keduanya seperti ini, masih menggunakan selection tools, lalu kita potong di bagian bawahnya menggunakan minus font, klik, dan kita beri dia warna abu-abu. Double klik di bagian fill, kita beli warna abu-abu misalkan, dan kita taruh dia di sini, kita kecilkan, masih menggunakan selection tools untuk mengecilkan sebuah objek sambil tekan shift supaya presisi. Nah, maka dia sudah menjadi icon menyerupai bom ya. Mungkin kita atur lagi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu contoh membuat objek menggunakan tools-tools yang kita pelajari tadi ya. Kita bisa menggunakan shape, gabungan shape-nya, lalu kita bisa membuat objek tertentu menggunakan Pathfinder ya. Oke, dan menggunakan pen tools. Di video selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk praktek menggunakan tools-tools ini ya untuk membuat objek yang lebih kompleks ya, seperti logo, kartun karakter mungkin ya, dan ilustrasi lainnya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.